Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menjelajah dunia pustaka. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses pembelajaran di dunia pendidikan memiliki beberapa macam metode yang perlu kita pahami. Beberapa metode tersebut meskipun berbeda-beda namun tetap memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain. Salah satu metode tersebut adalah sebuah teori pembelajaran yang sering kita dengar dengan istilah menjelajah dunia pustaka. Menjelajah dunia pustaka ini merupakan sebuah sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang dapat membantu kita untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku secara lebih memadai. Pokok bahasan kali ini yang pertama adalah menelusuri model teks ulasan buku, kemudian yang kedua menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku, kemudian yang ketiga merekonstruksi teks ulasan buku, dan yang terakhir adalah membuat teks ulasan buku. Nah, menelusuri model teks ulasan buku. Teks ulasan atau disebut juga dengan teks review pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut juga dengan artikel ulasan. Nah, karena ulasan biasanya dibuat terhadap buku, maka teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau juga timbangan buku. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah melihat seperti apa itu resensi buku. Ya, karena di dalam resensi buku itu biasanya terkandung identitas buku, kemudian kelebihan dan kekurangan buku, kemudian juga ada pendapat dari seseorang yang memberikan kritik dan saran terhadap karya tersebut, gitu. Nah, ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap sebuah karya atau peristiwa yang sedang diulas. Itu menurut Jarrod and Wignall tahun 94 dan juga menurut Highland and Dani tahun 2009. Sebagai sebuah genre, teks ulasan buku berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku tersebut. Nah, minggu lalu kita sudah pernah belajar apa itu genre makro, apa itu genre mikro. Ya, kita review kembali. Genre merupakan proses sosial karena melalui genre atau teks anggota masyarakat berkomunikasi. Genre berorientasi kepada tujuan karena menggunakan jenis teks tertentu untuk melakukan sesuatu, dan genre juga dikatakan bertahap karena untuk mencapai tujuannya, teks tersebut disusun dalam struktur yang mengandung tahapan-tahapan. Nah, genre itu dibagi dua. Teman-teman mungkin minggu lalu juga masih ingat bahwa ada dua genre, yaitu genre makro dan genre mikro. Genre makro itu apa? Genre makro itu adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud. Ya, yang minggu lalu sudah dibahas bahwa contohnya genre makro itu adalah artikel, ya, kemudian buku, karya tulis, dan lain-lain. Sedangkan genre mikro adalah subgenre yang terdapat di dalam genre makro. Nah, kemudian apa saja yang termasuk genre makro dan genre mikro? Kita lihat dalam bagian berikut. Nah, ini teman-teman. Yang termasuk ke dalam genre makro adalah iklan, berita, editorial, kemudian artikel jurnal, ya, brosur juga termasuk, ulasan buku, dan buku. Nah, berdasarkan tugas yang teman-teman sudah kumpulkan di classroom, itu banyak sekali yang mengumpulkan genre makro, ya. Di antaranya adalah artikel jurnal, kemudian berita, ya. Lalu ada juga beberapa yang mengumpulkan editorial, kemudian juga buku. Nah, lalu genre mikro itu apa contohnya? Genre mikro itu adalah deskripsinya, gambarannya, kemudian prosedurnya, ya, rekonsiliasinya, kemudian narasinya, lalu eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Nah, struktur teks ulasan itu ada 5. Ya, ulasan tersebut memaparkan tujuan buku yang ditulis, menguraikan strukturnya, kemudian menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkan dengan buku-buku lain yang sejenis. Jadi,
ketika kita ingin membuat teks ulasan, kita harus mengkomparatifkan dengan teks yang sama. Jangan sampai kita mengkomparasi sesuatu dengan hal yang berbeda. Jadi kalau dalam istilah itu kita membandingkan itu apple to apple, ya. Jadi kalau kita membuat teks ulasan buku, pembandingnya adalah buku yang lain, ya. Jangan sampai ketika kita membuat teks ulasan buku, kemudian pembandingnya adalah novel atau pembandingnya adalah lagu. Nah, hal seperti itu harus dihindarkan. Karena apa? Karena setiap karya sastra itu punya sudut pandang yang berbeda, ya, punya ciri khas yang berbeda, punya karakter juga yang berbeda. Nah, ini adalah kelima struktur teks ulasan. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Ya, yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, rangkuman. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke analisis aspek penilaian, kita kembali ke struktur teks ulasan. Apa sih itu identitas? Nah, identitas ini memaparkan informasi berupa judul, tahun terbit, ya, kalau di dalam sebuah buku, merupakan identitas sebuah karya yang berfungsi untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang wujud fisik karya tersebut beserta ciri-cirinya. Kemudian identitas buku itu bersifat opsional atau yang dimaksud itu adalah boleh ada, boleh tidak. Nah, kemudian kalau di dalam karya lagu misalnya, ya, kalau yang namanya identitas itu bisa penyanyinya, ya, kemudian penciptanya, aransemennya, nah itu adalah identitas. Lalu yang kedua, bagian orientasi. Bagian orientasi berisi gambaran umum karya sastra yang akan diulas, misalnya berisi tentang gambaran umum sebuah karya atau benda yang akan diulas. Nah, gambaran umum karya atau benda tersebut dapat berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. Boleh dikatakan orientasi ini adalah pembuka. Nah, lalu yang ketiga, tafsiran isi. Tafsiran isi berisi pandangan sendiri mengenai karya ilmiah atau benda yang diulas. Bagian ini dilakukan setelah mengevaluasi karya atau barang tersebut. Jadi hal yang kita ulas tersebut. Pada bagian ini, penulis biasanya membandingkan karya atau benda tersebut dengan karya lain, ya, yang sejenis. Nah, penulis menilai kekurangan dan kelebihan karya yang sedang diulas. Jadi, kelebihan dan kekurangan karya tersebut itu dituangkan di dalam tafsiran isi. Oke, kemudian evaluasi. Pada bagian evaluasi ini, penulis nanti mengevaluasi karya, penampilan, dan produksi. Bagian evaluasi juga berisi gambaran tentang detail atau karya atau benda yang sedang diulas. Nah, hal ini bisa berupa bagian, ciri-ciri, ya, kemudian kualitas, ya, kualitas karya tersebut, dan lain-lain. Penulis harus mempertimbangkan kriteria ulasan yang spesifik dan seimbang. Evaluasi yang baik juga perlu untuk memasukkan sumber atau referensi yang mendukung. Oke, yang terakhir adalah bagian rangkuman. Bagian rangkuman ini, penulis memberikan ulasan akhir yang berisi simpulan karya tersebut dengan mengemukakan kembali keseluruhan opini pada teks. Pada bagian rangkuman ini, nanti teman-teman dituntut untuk menyajikan rekomendasi secara tegas dengan memasukkan penjelasan yang lebih mendalam terkait opininya. Nah, agar apa? Agar kritik yang terdengar lebih adil dan masuk akal bagi halayak umum. Nah, jadi di rangkuman ini teman-teman boleh memberikan opini teman-teman terhadap hasil karya tersebut. Nah, setelah itu kita menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang kita nilai. Ketiga hal tersebut itu meliputi gradiasi antara positif dan negatif, baik dan buruk,
objektif dan subjektif, setuju dan tidak setuju, memihak dan tidak memihak, menghargai dan tidak menghargai, serta kadar emosi. Nah, kemudian untuk apa sih manfaat teks ulasan itu? Untuk keperluan presentasi ya, kemudian contohnya seperti proposal penelitian, laporan penelitian, ya tugas akhir. Nah, itu kita harus memiliki kemampuan atau kemahiran dalam membuat teks ulasan terhadap buku atau materi lain. Nah, teman-teman, di sini juga ingin saya sampaikan bahwa manfaat teks ulasan buku antara lain bisa melatih seseorang memiliki sikap kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi. Kenapa? Karena hal ini disebabkan sikap kritis yang mengulas teks ulasan tidak lepas dari norma, etika, atau aturan hidup yang berlaku di masyarakat. Ya, contohnya saja ketika teman-teman akan mengulas sebuah artikel atau sebuah berita yang sedang beredar. Nah, itu akan mengasah sikap kepedulian kita terhadap hal-hal yang sedang berkembang di sekitar kita. Gitu. Contohnya saja ketika kalian memberikan opini terhadap satu hal atau terhadap satu kegiatan, itu juga sudah menunjukkan sikap peduli ya atau kepekaan sosial. Kemudian manfaat yang lain dari teks ulasan buku adalah melatih kita untuk memiliki sikap dan sifat mental yang kuat. Kenapa? Karena hal ini berkaitan bahwa seseorang akan dilatih untuk menerima dengan jiwa yang besar setiap bentuk kritik dan saran. Ya, karena ketika kita mengkritik sesuatu hal, pasti terkadang kalau kritik itu kan terdengar sesuatu kekurangan dari hasil karya kita, ya. Nah, itu juga akan membangun sikap mental kita, ya. Kemudian membangun jati diri seseorang sebagai manusia yang tangguh. Tentunya ketika kita memiliki karya dan dikritik oleh orang lain melalui teks ulasan, itu kita harus berjiwa besar. Justru dengan kritik tersebut, kita akan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas terhadap hasil karya kita sendiri. Kemudian, manfaat dari membuat teks ulasan ini adalah melatih kita dalam menilai bagus atau tidaknya suatu karya. Jadi kita melatih diri kita untuk menilai sesuatu hal. Ya, hal ini kenapa? Karena disebabkan dalam sebuah kritik atau kecaman terdapat pertimbangan atau penilaian baik buruknya terhadap suatu karya. Karena kan tidak semua orang menyukai karya kita, ya pasti ada yang tidak suka dan ada yang suka. Nah, itu juga melatih diri kita untuk menentukan sikap. Lalu manfaat selanjutnya adalah melatih kita untuk bersikap jujur, cendekia atau tajam pemikirannya ya, bernalar dan mempunyai rasa estetika yang dijadikan bahan penilaian oleh pembaca atau halayak. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mengulas sebuah karya, mengulas sebuah hal, itu kita tidak semena-mena menggunakan bahasa yang seenaknya aja. Nah, kita pun dalam menilai karya seseorang harus jujur, ya. Kemudian harus memiliki estetika, memiliki keindahan dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik. Jadi jangan sampai apa yang kita sampaikan kepada terhadap sebuah karya itu bisa menjatuhkan harga diri seseorang, ya. Nah, jadi teks ulasan ini bukan menjatuhkan diri hasil karya orang lain, tapi memberikan pandangan kita terhadap hasil karya orang lain, ya. Lalu manfaat yang lainnya apa? Manfaat yang lainnya yaitu melatih kita juga untuk berpikir objektif, karena seorang kritikus itu diharuskan mengkritik apa adanya, bukan siapa yang membuat, ya, tapi kita menilai adalah hasil karyanya. Nah, lalu juga bisa melatih kita untuk lebih jeli terhadap sesuatu. Seorang kritikus akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berada tidak pada tempatnya. Jadi maksud teks ulasan ini adalah kita harus saling melengkapi, ya, harus saling memperbaiki atau menyempurnakan karya dari orang lain. Karena sebuah karya itu
Mungkin kata sebagian orang bagus, mungkin kata sebagian orang juga tidak. Nah, kita dengarkan kritiknya, kita dengarkan masukannya, kita juga dengarkan pujiannya dari kelebihan karya kita itu apa. Nah, kelebihan dari karya kita itu apa, itu dipertahankan. Sedangkan kekurangannya itu adalah kita tingkatkan ya. Oke. Di sini teman-teman merekonstruksi teks ulasan. Teks ulasan yang direkonstruksi ada dua jenis, yaitu buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan satunya buku hasil terjemahan dari bahasa asing. Ya, dalam hal ini bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman punya keahlian bahasa Jepang atau bahasa Mandarin atau bahasa asing lainnya, silahkan. Ya. Nah, melalui ulasan pertama ini, kita dapat mempromosikan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Nah, dan ulasan yang kedua, kita dapat diuji dan memantapkan keyakinan bahwa bahasa Indonesia dapat berperan sebagai sarana akademik untuk mengekspresikan hasil terjemahan. Jadi, jika teman-teman bisa menerjemahkan suatu karya dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, itu sebuah kebanggaan dalam sebuah karya ya, karena bahasa Indonesia juga bisa dijadikan bahasa pengantar dalam akademik. Oke, kemudian ini membuat teks ulasan buku. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukan prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Nah, langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman nanti mencari buku yang akan diulas. Kemudian yang kedua, membacanya secara kritis. Kita bisa membuat teks ulasan buku pasti karena membacanya. Jadi bukan karena kita baca judulnya doang ya, judulnya kemudian yang paling akhir sinopsisnya atau rangkumannya, kita langsung membuat teks ulasan buku itu nggak mungkin. Jadi bagaimana kita bisa membuat teks ulasan buku? Karena membaca. Nah, makanya langkah yang kedua adalah membaca teks tersebut secara kritis. Yang ketiga, membuat ringkasan dari apa yang kita baca. Nah, kemudian yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Yang kelima, mencari buku pembanding atau karya pembanding untuk referensi atau untuk rujukan. Lalu yang terakhir, menuliskan ulasan yang sudah dirancang oleh teman-teman. Seperti itu teman-teman. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.